firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Saya mau sama-sama bangkit berdiri. Mari kasih senyuman yang terindah buat sebelahnya, kiri kanannya. Mari sapa katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang beri buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka-cita hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan ada paksa dalam pujian. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kembali pagi ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Engkau terus memberkati kesehatan dan kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang masih ada dalam perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini ya Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami berdoa memuji memuliakan Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati umat-umat Tuhan. Tuhan curahkan setiap berkat-berkat-Mu dari surga untuk memberkati kami setiap umat-umat Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan hamba berdoa untuk setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang berbagian dalam ibadah pagi ini Tuhan. Tuhan berkati imam-imam musik, berkati WL, berkati para singal, Tuhan berkati para penerima jemaat, berkati Tuhan setiap kami yang ambil bagian, baik LCD, baik pendoa sapa, guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya berkati setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa dan memberkati hamba-Mu Bapak Lali Termalau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Engkau berkati
lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman yang ditemukan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa dan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan tutup bungkus gereja ini dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas tempat ini. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Maris Teguh sebagai pemilik gedung ini. Tuhan berkati dari masa tuannya, berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya, istri, anak-anaknya, menantu cucunya. Tuhan kini berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ingin menaikkan doa-doa sepat kami kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Salam bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah setiap suku bangsa. Diberkatilah setiap pulau-pulau yang ada di bangsa kami. Tuhan kiranya berkati. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin atas bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati dari pusat hingga daerah. Berkati Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati Wakil Presiden Maruf Amin. Tuhan berkati Menteri-Menteri Indonesia Maju. Tuhan berkati setiap para gubernur, para wali kota, para camat, para bupati. Tuhan kiranya berkati mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berikan mereka selalu hikmat dari berat Tuhan. Berikan mereka selalu roh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh memimpin, boleh membangun bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus Bapa yang baik. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Kabupaten Toba di mana kami tinggal. Tuhan berkati Kota Baligi. Berkati setiap penduduk Kota Baligi. Setiap umat Tuhan yang ada di Kota Baligi. Terlebih khusus Tuhan hamba berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di Kota Baligi ini. Tuhan tarik mereka. Tuhan bawa mereka ke setiap gereja-gereja. Tuhan tarik mereka Tuhan untuk mengatus anggapan Tuhan dan juru selamat dari mereka. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan hamba Tuhan di Kota Baligi. Baik sebagai pertanian, baik sebagai perikanan, Tuhan telah memberkati. Berkati Tuhan pariwisata yang ada di Kabupaten Toba ini. Hamba berdoa juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin atas Kabupaten Toba ini. Tuhan berkati bupati dan wakil bupati. Tuhan berkati Bapak terus. Tuhan berkati terus 5 juta beserta dengan staf-stafnya. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka selalu hikmat dari Tuhan. Berikan mereka selalu kata-kata Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh membangun Kabupaten Toba ini dengan satu kata Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa dan memberkati setiap pemimpin dan rohani atas kita ini. Tuhan berkati sejauh lingkungan Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak ini. Hamba berdoa untuk Bapak Esra ini. Hamba berdoa Tuhan dalam pengabdian. Dan kepala staf kami di tempat Bapak Esra. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka hikmat yang diberikan Tuhan. Tuntunan-tuntunan yang ada di bawah Tuhan. Berkati juga Tuhan. Kepala staf cabang dari kota. Di mana mereka melayani. Tuhan yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kami memberkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkati Tuhan Yerusalem. Diberkati Tuhan suku bangsa Israel. Diberkati Tuhan diberkati Tuhan kota kudus Yerusalem. Kami yakin dan percaya Tuhan. Setiap kami yang selalu berkati kota kudus Yerusalem. Berkati dalam berkati Allah kita dan itu. Terjun atas bangsa Indonesia. Terjun atas Kota Baligi. Terjun atas gereja di tempat ini. Dan terjun atas setiap umat Tuhan. Setiap keluarga Tuhan. Dan setiap kami pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk bangunan gereja Tuhan yang ada di GPI Jalan Setomo. Pada bulan ini Tuhan pembangunan sedang berjalan. Tuhan Engkau berkati pada tukang. Engkau berkati Tuhan kepala tukangnya. Tuhan berkati setiap dana yang dibutuhkan. Tuhan cukupkan sehingga Tuhan pembangunan gereja ini Tuhan boleh terselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menabur untuk pembangunan gereja ini. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan. Begitu juga Tuhan hamba berdoa untuk setiap donatur-donatur yang sudah menyumbangkan dananya untuk pembangunan gereja ini. Dimanapun mereka berada, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Awal pertengahan
Terima kasih Bapak yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji-muliakan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan, persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lewat pujian kami, syukur kami naikkan di hadapan, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Memujimu, dia sembah dia. Mari bawa sembahmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Dan sekarang pujian kami sembah kami pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata memenuhi setiap kami Tuhan. Membawa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu lebih lagi sembah Dia. Oh ya bersyukur Allah ya syukur bagimu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengangkat nama kami mengangkat Mazmur kami.
Engkau jauh setia, jauh setia Nabi.
Kami siap bersuka cita pagi hari ini. Yang siap bersuka cita buat Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita doa sekali lagi. Haleluya, haleluya. Semua kita di tempat ini bersuka cita tuh bagi Tuhan, amin. Sukacita dari Tuhan turun bagi kita, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Dan sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya bertanya yang baru pertama sekali boleh hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan, kita adalah umat-umat yang setia dekat di hadapan Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Buat sukacita yang limpah-limpah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika suatu masalah Tuhan boleh izinkan ada dalam hidup kami,
semakin melekat dengan Engkau Tuhan, pengenalan akan Engkau semakin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sebentar kami pulang persembahan kami. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang memberi Tuhan. Terus termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama berkata. Amin. Haleluya. Terima pujian kita Bapak Ibu. Pagi shalom, sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan yang ketiga ini. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang keempat. Kita akan merayakan Paskah. Ya. Minggu yang pertama kita akan merayakan Paskah. Dan Paskah mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana keselamatan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, saya berharap nanti di Jumat Agung jangan ada yang tidak datang beribadah. Amin. Ya, tapi mari kita semua untuk sungguh-sungguh datang beribadah dan bersyukur, karena di sanalah sebenarnya inti daripada iman kita, ya, yaitu di mana di Paskah. Kalau Tuhan Yesus gak mati, ya pasti lain ceritanya lagi. Amin. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, nanti lain ceritanya lagi. Nah, saudara, firman Tuhan katakan sia-sialah iman percaya kita kalau Yesus tidak bangkit dari antara mereka. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, kekasih-kekasihnya Tuhan, mari di hari Jumat dan juga hari Minggu kebangkitan, mari kita
ya bawa hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, sehingga saya percaya, saya yakin ketika kita dapat merenungkan pengorbanan Yesus dalam hidup kita, ketika kita dapat merenungkan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, maka di sana kita akan dikuatkan. Di sana kita akan dibangkitkan juga kerohanian kita. Kita akan menjadi hidup, bukan iman yang mati. Amin. Tapi kita menjadi hidup, saudara kasih Tuhan, sebab Yesus hidup untuk saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, hari-hari ini Tuhan yang mengajak kita untuk di dalam doa. Amin. Nah, kemarin kita merayakan menara doa yang ke-22, ulang tahun menara doa yang ke-22, ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, lewat menara doa yang dilakukan keluarga besar GBI Medan Plaza, maka terjadi penuaian-penuaian yang besar. Ya. Nah, gereja ini yang dimulai dengan 120 jiwa saudara kasih Tuhan, dan puji Tuhan sekarang gereja ini ya dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk mencapai jiwa-jiwa dan juga mempersiapkan umat yang layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kali kedua. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara, tanpa menara doa tidak ada penuaian. Tapi di saat kita berdoa, saudara kasih Tuhan, di sana pasti kita akan melihat ada penuaian yang besar. Amin. Kita akan menuai gandum, kita akan menuai minyak, kita akan menuai anggur. Tuhan akan mencurahkan ya hujan awal, hujan akhir bagi kita. Dan saya percaya saudara Tuhan, maka lubuk-lubuk kita akan dipenuhi Tuhan dengan kemurahan yang sangat luar biasa. Amin. Yang percaya kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nah, maka saudara Tuhan, ya hari-hari ini kita diingatkan kembali supaya kita terus berdoa. Amin. Supaya kita terus berdoa. Karena Bapak Ibu, ya bangsa kita lihat hari-hari sedang mengalami masalah-masalah yang sangat luar biasa. Baik masalah ekonomi, baik masalah sosial, baik masalah politik, ya. Sekarang kita lihat bagaimana politik ini ya partai demi partai mengalami juga ya persoalan demi persoalan. Dan juga kita lihat bagaimana masalah sakit penyakit di bangsa kita. Kalau kita lihat saudara kasih Tuhan, banyak sekali pergumulan di bangsa ini. Terutama saudara kasih Tuhan, ya pemimpin kita yaitu Bapak Jokowi mengalami beban berat. Saudara, siapa yang dapat meringankan hamba Tuhan ini? Ya, termasuk juga saudara kasih Tuhan di daerah kita ini, ya, bagaimana juga persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Ya, walaupun mungkin kita lihat ya dampak daripada COVID-19 ini, ya masih banyak di daerah kita ini, kita lihat sana sini banyak buka usaha, dan saya melihat memang usaha itu ya makin luar biasa ya. Kalau kita lihat Toba ini sepertinya sekarang menjadi wisata kuliner Bapak Ibu. Ya, karena apa sudah banyak ya usaha-usaha makanan yang buka. Ya, banyak usaha-usaha minuman yang buka, saudara. Ya, kafe-kafe shop gitu ya kan. Tapi kalau saya lihat nggak ada yang kosong. Semuanya berisi, ya. Semuanya berarti saya melihat di Toba ini masih, walaupun dikatakan resesi, tapi di Toba tetap resepsi. Amin, saudara. Ya. Sehingga saudara kita lihat bagaimana ya walaupun seperti itu, kita lihat Toba tetap membutuhkan doa kita. Amin. Kemarin pesan Pak Bupati waktu dia melayani di Jalan Sutomo Bapak Ibu,
Beliau berkata, kalau enggak doa-doa Bapak Ibu, kami tidak akan bisa melakukan pekerjaan kami di sini. Ya, beliau juga mengimbau supaya kita mendoakan ya kepala daerah kita ini, mendoakan pemimpin kita ini, supaya saudara ya mereka bisa melakukan ya visi misi mereka bukan dengan kekuatan mereka, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Nah, saudara, doa sangat penting. Ya, doa itu sangat penting. Makanya saudaraku, jangan sampai kita ya jangan sampai kita lupakan doa ini dalam hidup kita. Ya, apalagi dikatakan doa itu adalah nafas orang percaya. Amin. Nah, ketika kita tidak berdoa, maka kita gak bernafas. Mungkin kita berkata, oh masa Papa bilang gak bernafas, saya bisa kok hidup sampai sekarang, saya gak berdoa. Iya, memang bisa hidup, tapi jasmaninya yang dulu. Ya, kalau orang bilang kita seperti mayat hidup sebenarnya. Karena saudara kasih Tuhan? Karena pasti nanti kita sedang menuju kepada kebinasaan kalau kita nggak hidup dalam doa. Karena rohaninya itu yang mati, rohnya itu yang mati. Kalau sudah rohnya yang mati, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya dia tidak akan bisa menyentuh yang namanya kebenaran itu. Dia pasti lebih senang yang namanya dosa dalam hidupnya. Nah, maka saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus katakan, saudara, ketika kita nggak berdoa, maka iman kita itu akan kandas. Bahkan dikatakan sampai kepada kematian, imannya mati. Kalau imannya sudah mati, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita akan bisa menjadi mangsanya si iblis. Saudara, iblis gak suka kalau anak-anak Tuhan itu berdoa. Iblis gak senang kalau umat-umat Tuhan itu bersatu untuk berdoa. Maka saudara kasih Tuhan, iblis itu selalu mengacaukan kita supaya jangan berdoa. Makanya kita harus berdoa. Amin. Ada juga orang berkata sedikit berdoa, sedikit berkatnya. Amin. Banyak berdoa, banyak berkatnya. Gak berdoa, gak ada berkatnya. Mau pilih yang mana, Bapak Ibu? Mau pilih sedikit atau banyak atau tidak ada? Mau pilih banyak. Seberapa banyak yang mau diberkati di sini? Kalau dalam puji Tuhan, maka saudara kasih kita harus banyak berdoa. Ya, mungkin Anda berkata, oh Pak Pendeta, aku tidak tahu berdoa. Apa yang mau saya doakan? Saudara kasih Tuhan, doa itu sebenarnya gak sulit. Yang namanya doa itu dimana dialog kita dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, kita sedang berbicara bersama dengan Tuhan. Sebagaimana kita berbicara dengan teman kita, bagaimana kita berbicara dengan sahabat kita, demikianlah kita sedang berbicara kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan doa. Ya, berdoa kepada Tuhan. Itu membuat kita, saudara kasih Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Ya, ketika kita memiliki kehidupan doa yang kuat, maka saya percaya Bapak Ibu, juga kita akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita enggak menjadi yang asing lagi dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, tentang doa di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, di sana sangat jelas dikatakan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudara, di ayat bagian B itu saya ambil menjadi tema bagi kita di tempat ini, yaitu doa orang yang benar
kuasanya besar. Dikatakan seperti ini ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa Bapak. Ternyata doa itu kuasanya besar. Ternyata saudara dikasih Tuhan, doa itu sangat mempengaruhi, mengubah yang baik menjadi baik, yang baik menjadi sangat baik, yang buruk menjadi baik. Amin saudara. Doa itu saudara dikasih Tuhan sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebuah perubahan itu bisa terjadi di salah satu daerah, di salah satu bangsa, itu karena doa. Amin. Ya, firman Tuhan katakan seperti ini, apabila umatku yang atasnya namaku disebut, mereka merendahkan diri, mencari wajahku, berdoa. Ya, apa disebut? Berdoa. Maka saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan. Amin saudara. Tuhan akan memulihkan. Karena saya percaya saudara dikasih Tuhan, ya, ketika umat Tuhan berdoa, maka pada saat itu kita sedang, bukan berarti Tuhan kita itu Tuhan yang tertidur Bapak Ibu, bukan. Tapi kita sedang saudara dikasih Tuhan menyentuh hati Tuhan itu saudara. Kita sedang menggerakkan hati Tuhan itu. Kita sedang membuat Tuhan itu saudara dikasih Tuhan nggak mau berdiam, tapi Dia saudara akan datang dan Dia akan melawan daerah di mana kita berdoa. Amin. Dia akan melawan keluarga yang kita doakan. Dia akan melawan usaha yang kita doakan. Dia akan melawan ladang kita yang kita doakan. Dia akan melawan pekerjaan kita yang kita doakan. Bahkan Dia akan melawan orang yang kita doakan. Amin Bapak Ibu. Karena saudara dikasih Tuhan, ini firman Tuhan. Dikatakan saudaraku bahwa doa itu besar kuasanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Maka saudara dikasih Tuhan, hari-hari ayo mari kita terus berdoa. Saudara, kalau kita lihat nanti kalau Bapak Ibu ingin mengikutinya, saya akan buat linknya di grup GBI, ya, bahwa Gembala Pembina Rohani kita Pak Niko, ya, mereka membuat live Zoom saudara kasih Tuhan, doa 24 jam, doa untuk Amerika, doa untuk bangsa-bangsa saudara kasih Tuhan. Di sana ada hamba-hamba Tuhan berdoa, bahkan siapapun bisa masuk, yang penting linknya itu ada saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sana mereka sedang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan saudara kasih Tuhan. Dengan satu kerinduan, Tuhan akan melawan kembali seperti dahulu Dia melawan kembali Amerika. Amin saudara. Di mana saudara kasih Tuhan, kejahatan tidak ada lagi. Oleh karena apa? Orang itu dilawan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka rindu untuk mengenal Tuhan. Mereka rindu mencari Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita di tempat ini, kita terus berdoa buat daerah kita ini, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Balik akan Tuhan lawan, toba akan Tuhan lawan. Kita akan melihat perubahan. Kita akan melihat saudara kasih Tuhan toba. Walaupun saudara hari-hari ini sedang berbenah untuk daerah wisata, saudara, saya percaya wisata-wisata yang datang ke Toba bukan menjadi wisata-wisata yang sembarang, tapi mereka juga akan dilawan Tuhan. Mereka juga akan rindu untuk mengenal Tuhan. Amin saudara. Yang percaya diberikan tepuk tangan yang luar biasa. Semuanya itu saudara kasih Tuhan yang didasari dengan doa. Kita lihat bagaimana waktu murid-murid ketika Yesus naik ke surga, murid-murid itu berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka di sana bersatu, mereka berdoa.
Mereka berdoa, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan melawan mereka. Roh Kudus yang dijanjikan itu menghampiri mereka. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Di mana Petrus yang pada saat itu dia adalah seorang penakut. Dia seorang yang ingin kembali kepada kehidupan yang baru. Tapi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi pada saat itu dengan kuasa Roh Kudus itu? Dia bangkit, saudara kasih Tuhan, berdiri. Dia berkhotbah. Apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ada lawatan Tuhan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yang bayangan Petrus itu, saudara kasih Tuhan, itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Luar biasa. Bahkan penjara, saudara kasih Tuhan, yang menahan Petrus. Ketika para umat Tuhan itu berdoa, penjara itu bisa terbuka. Amin. Saudara, kuasa yang luar biasa akan terjadi apabila umat Tuhan itu berdoa. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Karena pada hari-hari terakhir, saudara kasih Tuhan, di masa-masa yang sukar, manusia, orang itu akan lupa berdoa. Mereka akan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka akan sibuk, saudara kasih Tuhan, dengan apa, saudara kasih Tuhan? Ya, masalah-masalah mereka sendiri. Tapi saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita dari tempat ini. Biarlah kita semua adalah menjadi umat-umat yang berdoa. Amin. Nah, saudaraku, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca ini, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya doa kita itu berkuasa. Saudara, kalau sampai hari ini ketika kita berdoa, doanya itu belum dijawab, belum ada realisasi, Bapak Ibu. Jangan terus kita berkata, aduh, doaku itu salah, doaku itu gak benar. Jangan, Bapak Ibu. Karena saya percaya semua doa itu saudara dilihat dari orang yang berdoa. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana supaya doa kita itu berkuasa. Mari saudara kita yang lihat kepada diri kita. Karena saudara kasih Tuhan dikatakan di sini, doa orang yang benar. Orang yang benar. Saya percaya doa yang hidup di dalam kebenaran, pasti doanya itu benar. Amin. Tapi ketika seseorang itu dia gak hidup dalam kebenaran, pasti doanya itu akan beda. Coba kalau doa yang sedang sakit, pasti akan sulit untuk berdoa. Dan bisa-bisa pun ketika dia berdoa, dia pasti akan berkata seperti, Tuhan, ya kalau bisa, ya balaskan kepada dia sesuatu yang salah, ya yang tidak baik. Pasti seperti itu. Atau mungkin kalau kita sedang berdoa, kita sedang dalam melakukan dosa, Bapak Ibu, kita akan tertuduh, ya. Ketika kita berdoa, masa engkau berdoa seperti itu? Kau kan masih melakukan yang seperti ini. Maka saudara kasih Tuhan, ya percayalah bahwa ketika kita memposisikan diri kita hidup dalam kebenaran, ketika kita menjadi orang yang benar, maka doa kita itu akan berbeda. Amin. Doa kita itu bukan menghakimi. Doa kita itu, saudara kasih Tuhan, bukan yang memberikan penghukuman, tapi doa kita itu akan menjadi doa yang memberkati. Amin. Doa yang juga saudaraku mengampuni. Dan saya percaya ketika doa itu adalah doa yang memberkati, doa yang mengampuni, maka saudaraku akan terjadi pemulihan. Amin. Maka saudara kasih Tuhan, ya kita berdoa buat bangsa kita. Tuhan selalu kita berkata, Tuhan ampunilah bangsa kami, ampuni para pemimpin-pemimpin kami, ampuni setiap umat. Kita menjadi seorang pendoa yang mendamaikan bangsa kita ini dengan Tuhan. Amin. Saya percaya doa kita
kita bukan hanya untuk pribadi kita sendiri. Doa kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Memang itu baik, itu juga perlu Bapak Ibu. Tapi selain itu saya percaya, dan doa kita pun pasti saya percaya bukan hanya doa menyalahkan diri kita sendiri. Ketika kita ada di dalam kebenaran, maka saya percaya doa kita adalah doa yang selalu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga doa kita akan selalu mengucapkan hal-hal yang benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, doa kita selalu mengucapkan hal-hal yang benar. Maka saudara kasih Tuhan, mari supaya kita bisa lebih lagi bisa berdoa. Doa kita ini bisa tembus kepada Tuhan. Mari hiduplah dalam kebenaran. Amin. Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu, bukan kurang panjang tanganku untuk menolong kamu, bukannya kurang tajam telingaku untuk mendengar seruanmu, tapi yang menjadi pemisah antara aku dan kamu adalah apa? Dosa. Ya, dosa kita ini yang membuat doa kita itu terhalangi. Dosa kita yang membuat sepertinya langit itu seperti tembaga, sehingga itu tidak bisa ditembus oleh doa kita. Maka saudara kasih Tuhan, saya katakan, ya, mari jauhkanlah segala dosa. Amin. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran bukan menurut diri kita sendiri, tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Ya. Mari saudara kasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ingat firman Tuhan katakan apa? Minta saja apa yang kamu kehendaki di dalam nama Tuhan, maka Bapa yang di surga Dia akan memberikan. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kehidupan kita itu akan mempengaruhi doa kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka saya percaya doa kita itu tidak akan dapat menghalangi kepada Tuhan. Amin saudara. Doa kita itu akan terus tembus kepada Tuhan, dan saya percaya kita akan memperoleh hasil daripada doa kita. Amin. Itu yang pertama Bapak. Ya, mari kita hidup dalam. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya doa kita itu menjadi doa yang berkuasa. Saudara, yang kedua dikatakan di sini, bila dengan yakin didoakan. Bila dengan yakin didoakan. Dan katanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, percayalah, maka doa kita itu pasti dijawab. Amin. Yakin, percaya, jangan engkau ragu, jangan khawatir, karena kekhawatiran itu tidak mengubahkan sesuatu dalam hidup. Karena keraguan itu tidak akan membawa kepastian, tidak akan membuat harapan kita itu pasti dalam hidup kita. Tapi ketika kita percaya, ini percaya, ya, percaya bahwa di saat kita berdoa, Yesus pasti akan menjawabnya, Tuhan pasti akan menjawabnya. Maka disitulah doa kita itu menjadi berkuasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Oh, saudara Tuhan, mari kita coba lakukan dalam hidup kita. Kadang ada banyak berdoa seperti itu. Ya. Ketika dia berdoa, dia meragukan doanya. Dia berpikir, bagaimanalah nanti cara menjawab doaku ini? Ya kan gitu ya kan? Seakan-akan dia yang menjadi Tuhan juga. Bagaimanalah nanti caranya supaya doaku ini terjadi dalam hidup saya? Dalam firman Tuhan berkata seperti ini, berbahagialah mereka yang percaya walaupun belum melihat. Amin. Itu iman kita. Iman itu dikatakan saudara kasih Tuhan, dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin saudara.
Saudara, ketika kita berdoa saat ini untuk perubahan atas keluarga kita, saudara percaya, memang bukan hari ini, bisa juga hari itu, tapi percayalah bahwa kita akan melihat itu pasti terjadi perubahan. Amin. Ya, jangan ragukan, aduh bagaimana lah nanti suamiku ini bisa berubah ya? Hari ya, tiap hari dia menuduhkan itu, tiap hari dia ke kedai, tiap hari dia menghabiskan uang. Bagaimana caranya dia bisa berubah? Padahal dia sedang berdoa. Jangan seperti itu. Tapi ketika kita berdoa, percayalah, di mana ada waktu Tuhan, dia akan diubahkan. Amin, saudara. Dia pasti akan diubahkan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lihat ketika setiap orang yang datang kepada Tuhan, mereka berseru, ya, mereka berkata, Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami. Yesus selalu berkata, percayalah engkau, aku dapat melakukan. Ketika mereka berkata, aku percaya, maka terjadi. Amin, saudara. Saudara, ketika kita berdoa, mari jangan ragukan doa. Ketika engkau berdoa, Bapak Ibu berdoa dan berkata, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati pekerjaanku ini, Tuhan berkati masa depan anak-anakku, Tuhan berkati masa depan keluargaku, Tuhan berkati kebahagiaan keluargaku. Saya percaya ketika kita garap, itu pasti akan terjadi. Amin, Bapak Ibu. Saudara, saya sudah melihat bagaimana kesaksian-kesaksian orang ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka percaya. Saudara, mereka menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di atas hidup mereka. Yang tidak ada bisa menjadi ada Tuhan. Amin. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ya jangan kita pikir itu karena kuat dan gagah kita. Tapi percaya, itu semua karena doa-doa kita. Amin, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, mari teruslah berdoa. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, teruslah berdoa. Amin. Jangan tinggalkan doa. Teruslah berdoa. Sesulit-sulit apapun hidup kita, sesusah-susah apapun hidup kita, mari teruslah berdoa. Karena pasti ada waktunya Tuhan untuk menjawab kita. Yang penting saudara kasih Tuhan, kita lihat diri kita. Kita sudah ada di dalam kebenaran. Kita sudah percaya. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang berkarya. Amin, Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang berkarya. Saudara, kadang-kadang saudara, kalau ada orang katakan, kalau mau mandiri lah sama Tuhan. Ya kan, gitu ya kan. Mandiri dari tangan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, jangan ke tempat yang lain. Kalau kita mau curhatlah kepada Tuhan. Jangan ke tempat yang lain. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Jangan. Tapi saya percaya semuanya itu ketika dibarengi dengan doa. Amin. Sekali lagi saya bacakan saudara Tuhan. Dikatakan seperti ini. Ya, doa, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, ya. Saling mengaku dosa itu saudara Tuhan, berarti kita jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yang didoakan sangat besar kuasa. Bapak Ibu saudara Tuhan, Elia dikatakan adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi Elia ketika dia berdoa, jangan turun hujan, hujan pun tidak turun. Dan ketika dia juga berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Amin. Dengan kata lain, Elia ini saudara, dia bisa mengontrol, ya,
alam Bapak Ibu dengan doa-doa. Dia bisa mengubah alam dengan doa-doa. Dan saya percaya dikatakan Elia itu sama seperti manusia biasa. Cuman saudara Tuhan yang membedakan adalah kehidupan. Elia saudara Tuhan di tengah-tengah ketidakbenaran orang kesalahan, dia masih bisa mempertahankan hidup benar. Amin. Ya, Elia saudara Tuhan di tengah-tengah ketidakpercayaan orang Israel saudara Tuhan, dia masih bisa tetap percaya bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada saat itu orang Israel pada pergi menyembah Baal, tapi Elia tetap menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Apa yang menjadi masalah hidup kita? Saudara, Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita hubungkan diri kita dengan Tuhan lewat doa. Amin. Mari kita konekkan diri kita dengan Tuhan lewat doa-doa. Berdoalah Bapak. Berdoa sampai hari ini Tuhan masih tetap berdoa kepada kita. Ya. Sedangkan Tuhan aja sampai hari ini masih tetap berdoa kepada kita. Nah, apalagi kita juga harus tetap berdoa. Amin. Kita juga harus tetap berdoa. Berdoalah terus kepada Tuhan. Amin. Berdoalah terus untuk bangsa kita. Berdoalah terus untuk negara kita. Berdoalah terus untuk para pemimpin-pemimpin kita. Berdoalah terus untuk daerah kita ini. Berdoalah terus untuk gereja. Berdoalah terus untuk orang-orang yang kita kasih. Berdoalah terus untuk pekerjaan kita. Berdoalah terus untuk setiap teman-teman kita, saudara-saudara kita. Maka saya percaya kita akan melihat ada sebuah perubahan. Amin. Akan ada sebuah perubahan. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya sudah begitu menyaksikan tentang kehidupan doa ini. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini semua karena doa. Amin. Tidak ada. Saudara, pelayanan kita di tempat ini saudara Tuhan, ini bisa terjadi sampai sekarang ini. Ini semua karena doa. Tidak ada yang dapat saya lakukan. Tidak ada yang dapat saya perbuat. Ya, saya ini hanya seorang yang full timer. Ya, saudara, saya nggak ada pekerjaan yang lain. Tapi puji Tuhan, saudara Tuhan, kita bisa membangun ya rumah Tuhan. Dan sekarang kita sedang masuk kepada ruang utama tempat kita. Dan saudara, semuanya itu karena doa. Amin. Karena doa. Ini pun saudara Tuhan, untuk lantai 3 ini, waktu kita mau memulai ini, saudara. Saya pun saudara, pada saat itu bagaimana caranya memulai? Saudara, kami berdoa. Ternyata saya ketemu dengan seseorang. Saya berkata, lihatlah dulu pembangunan kita. Saudara, dia datang dan dia berkata, "Gimana Pak? Ini mau dilanjutkan atau gimana?" "Ya Pak, rencana sih mau dilanjutkan." Dan dia berkata, "Ya kalau mau melanjutkan Pak, mari kita lanjutkan pelan-pelan." Katanya gitu. Dan puji Tuhan, saudara Kristen, dia bersedia untuk mengambil alih pekerjaan itu, saudara Tuhan. Ya, walaupun kita tidak tahu dari mana buahnya datang. Dan puji Tuhan, saudara Tuhan, sepertinya dia bersemangat, saya lihat. Dan dia langsung kalkulasi semuanya. Dan saya katakan, "Pak, besar kali Pak." Saya bilang, "Masa Bapak nggak percaya sama Tuhan?" Kata, justru dia yang mengingatkan saya dengan apa yang saya doakan, saudara Tuhan. Masa Bapak nggak percaya? Kalau Bapak lantai pertama udah selesai ditolong Tuhan, lantai kedua ditolong Tuhan, masa lantai 3 sampai atap nggak ditolong Tuhan? Dan saya kata, ya sesuai dengan imanmu. Saya bilang gitu. Dan justru saya berkata kepada beliau, sesuai dengan imanmu. Dan saya berkata, iman kita Pak, yang kita percaya. Karena
Semua itu karena doa kita. Amin Bapak Ibu. Semua karena doa kita. Maka saudara kasih Tuhan, saya rindu mengajak kita semua di tempat ini. Mari ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Semuanya karena doa. Saya boleh merasakan semuanya karena doa. Apapun yang kita alami, berdoalah. Bukan berarti firman Tuhan yang lain itu enggak penting. Semuanya penting. Amin saudara. Ada orang berkata, oh, masa kita berdoa saja? Penginjilan dong, katanya gitu kan? Penginjilan dong, supaya tambah jiwa-jiwa katanya. Ya boleh lah, penginjilan pun boleh, Bapak Ibu. Ya. Saya nggak melarang itu, perlu juga penginjilan. Tapi saudara Tuhan, saya melihat bagaimana hati Tuhan itu disenangkan dengan doa, pujian dan penyembahan. Amin saudara. Ya, Tuhan katakan sepertinya, apabila namaku ditinggikan, aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Bagaimana kita menyenangi? Amin saudara. Kita pun bisa juga menginjil lewat doa-doa kita. Amin. Kita juga saudara Tuhan bisa memberkati lewat doa-doa kita. Semuanya kita bisa lakukan ketika kita berdoa. Amin Bapak Ibu. Dikatakan sudah doa orang benar bila dengan yakin dilakukan sangat besar kuasa. Mari tetaplah berdoa. Ya, mungkin kita sedang membutuhkan pekerjaan, berdoalah untuk pekerjaan. Kita sedang membutuhkan ya anak-anak muda untuk jodoh, berdoa untuk jodoh. Ya. Apalagi saudara kita sedang membutuhkan apa hari-hari, berdoa. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita, dan kita bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita bagi Bapak. Terima kasih. Saat aku tak melihat jalanku, saat Tuhan memberikan jalan, namun tetap ku pegang janji-Mu, harapanku hanya padamu. Hatiku
setiap perjalanan kami ya Tuhan, dalam setiap apa yang kami hadapi ya Tuhan hari-hari ini, biarlah doa itu yang merupakan senjata yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terus pergunakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh, sehingga kami senantiasa hidup dalam berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami tidak melupakan doa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat, apapun yang menjadi pergumulan daripada umat-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu percaya di saat umat-Mu berdoa, oleh karena Engkau telah membenarkan mereka, oleh karena Tuhan menaruhkan iman di dalam kehidupan mereka, maka hamba-Mu percaya Engkau yang mendengar setiap seruan mereka. Engkau mendengar setiap seruan daripada umat di tempat ini, dan Tuhan akan melakukan pemulihan demi pemulihan. Tuhan akan melakukan perubahan demi perubahan. Kami akan bisa Tuhan menikmati, melihat apa yang kami doakan itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Engkau Tuhan angkat setiap beban berat kami. Engkau memberi kelegaan bagi kami. Kami percaya Engkau memberikan masa depan kepada kami, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Walaupun kami melihat hari-hari ini dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, tapi kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Hatiku percaya, hatiku sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah mengoborkan kami Tuhan pagi hari ini, membukakan hati kami Tuhan, untuk kami boleh belajar lebih lagi di hadapan-Mu. Dan lewat doa Tuhan, kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan, dan kami tidak lupakan setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya lewat doa Tuhan kami berkomunikasi dengan Engkau sepuas-puasnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa Tuhan, Kau nyatakan setiap apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan, diberkatilah hamba yang sudah menyampaikan. Terus termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersilakan dulu Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepekan kita. Shalom Bapak Ibu. Sejenak akan membacakan pengumuman atau warta tambahan Minggu 21 Maret 2021.
Yang pertama, kami terus mengingatkan kepada seluruh jemaat dan pelayan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan, dan menjaga jarak 1 meter dengan yang lain. Yang kedua, memuji syukur kepada Tuhan, kelanjutan pembangunan rumah Tuhan tahap ketiga, yaitu ruang utama tempat beribadah di GBI Jalan Sutomo sudah dimulai. Untuk itu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau menabur bahan material berupa semen, besi, kerikil, dan pasir, dapat mengambil formulir di meja pintu masuk. Estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan sampai pada finishing kira-kira 1 miliar rupiah. Yang ketiga, ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 hanya 1 kali ibadah. Ibadah GBI Jalan Sutomo pukul 9 WIB, ibadah GBI di Jalan DI Panjaitan atau di tempat ini Gedung Setia pukul 10 WIB. Yang berikutnya, ibadah kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu 4 April 2021, jadwal ibadah kembali seperti semula, yaitu GBI di Jalan Sutomo pukul 9 dan pukul 11 WIB. GBI di Jalan DI Panjaitan Gedung Setia pukul 10 WIB. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kami mengajak kepada seluruh pelayan dan jemaat untuk mengikuti menara doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 atau jam 10 pagi di GBI Jalan Sutomo. Kami mengajak seluruh pelayan dan jemaat untuk sama-sama beribadah dalam ibadah kategorial sepanjang minggu di GBI Jalan Sutomo. Ibadah KTM diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB. Ibadah subuh diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi. Dan ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Yang terakhir, Bapak Ibu, persembahan kita yang kedua akan kita alokasikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membawa persembahan yang terbaik dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Demikian pengumuman warta tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu kita belajar memberi yang terbaik. Ibadah kami ini Tuhan, kami percaya Kau melimpahkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa kelimpahan dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya pertolongan-Mu, bahkan penyertaan, keberhasilan dan keberuntungan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang dari rumah ini, Tuhan ulurkanlah tangan dan berkatilah kami semua. Mari kekasih-kekasihnya Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita buka tangan kita di hadapan-Nya. Pulanglah dan bawalah berkat Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih dan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara